Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa pengajian online di seluruh dunia, para Facebooker, para YouTuber dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk bisa bertakarub kepada Allah dengan cara mengadakan pengajian. Mudah-mudahan acara ini membuat senyum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita awali pertemuan ini dengan pembacaan umum kitab dengan harapan apa yang kita lakukan pada hari ini kiranya mendapatkan barokah syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urfus sholihin utawi umumi wong kang saleh, wa urful muslimin lan umumi wong kang muslim, fi kulli zamanin ing dalem setiap zaman, wa makanin lan tempat, annal mar'ata iku sak temeni wong wadon, takhdimu iku ngelatih sapa mar'ah baita zaujiha ing omahi bojo lanangi mar'ah. Fanzur mungko ningali sira ila ummahatil mukminin maring pira-pira ummini ibune wong kang mukmin, kunna kang ono opa ummahat yukimna cek sapa ummahat ala khidmati baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase laladini omai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urfus sholihin tining kebiasaan banyak-banyak orang soleh, wa urful muslimin ben kebiasaan orang-orang si muslim, fi kulli zamanin dalam saben-saben zaman, wa makanin ben tempat, annal mar'ata ponika saongkuna orang babini, takhdimu ponika alatin posera mar'ah, baita zaujiha dek kajompokan rakana mar'ah. Fanzur maka becek ningali ya panjenengan ila ummahatil mukminin maring banyak-banyak orang sepobine orang mukmin, kunna sebeda ponapa ummahat badah yukimna ponika cumeneng posera ummahat ala khidmati baitillahi rasul, ala khidmati baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas alatin compokan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebiasaannya orang baik, kebiasaannya orang muslim di setiap tempat dan waktu, orang perempuannya pasti akan memelihara, pasti akan memberikan pelayan yang terbaik, meminit rumah tangga suaminya. Contoh misalkan lihat bagaimana tindak tanduknya ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna yukimna ala khidmati baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua senantiasa memberikan pelayanan yang prima terhadap urusan rumah tangga Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan manajemen yang terbaik untuk menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Memang pada dasarnya semua urusan yang berkaitan dengan rumah tangga memang itu kewajiban suami. Tapi bukan berarti istri itu berpaku tangan. Kenapa? Karena masa-masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi cerminan kita, yang menjadi contoh kita, yang menjadi uswah kita adalah istri-istri suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua dengan tulus dan ikhlas mengabdikan diri, kemudian memanage keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini terpotret dalam sebuah hadis fi sahihaini, ing dalam kitab sahihaini, kitab Bukhari Muslim, min hadisin saking hadis Ummul Mukminin Aisyah, nyatani Siti Aisyah radhiyallahu anha, mugi-mugi Allah ridho anha saking Aisyah, qalat jauh sapa Aisyah, kuna ono kita na'uddu iku nyediaake sapa kita li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siwakahu ing siwaki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tahurahu lan banyu suci Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayab'asahu mungko ngutushu ing Kanjeng Nabi Allahu sapa Allah Subhanahu wa taala minal laili saking pengima ing dalem mungso yasha'u kang kersa sapa Allah hu ing ma fi sahihaini dalam dua kitab sahih engki karin Bukhari Muslim bin hadisin dari setong hadis min hadisi Ummul Mukminin, dari hadis Ummul Mukminin Aisyah, nyatana Siti Aisyah radhiyallahu anha, muka-muka Allah ridho, qala adabu kunna na'udzu li Rasulillah, kunna bada abdi dalem na'udzu ponikan nyadiaaki abdi dalem li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siwaku nyediakeun apa siwaku dak kasiwa ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tahurahu banjukeun nyediaake dak ka aing ka angku sasucieun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayab'atsuhu Allahu maka ngutus hud ka Gusti Kanjeng Nabi Allahu posera Allah minan lail dari malam ma dalam mangsa ya syaa sekasokan posera Allah hu imma, artinya kebiasaan baik istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan orang baik di dalam menjaga marwah rumah tangga suaminya itu sudah terpotret dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana? Qalat, Aisyah berkata kunna na'udzu li Rasulillah, kami senantiasa selalu menyiapkan untuk Rasulullah siwakahu siwak-siwaknya wa tahurahu, dan kami sudah senantiasa menyiapkan air sucinya untuk berwudu, untuk mandi, untuk kepentingan beliau. Fayab'atsuhullahu minal lail ma yasha, sehingga Allah itu mengutusnya ketika malam kapan ia dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah ready, sudah siap. Beliau sudah siap menerima semua titah Allah Subhanahu wa taala, karena secara kebutuhan fisik, secara kebutuhan manusiawi sudah ready, sudah siap. Wa fil hadis sahih, lan ing dalam hadis sahih an Ummi Maimunah, saking Ummi Maimunah radhiyallahu anha,
Mugi-mugi Allah ridho anha saking Ummi Maimunah. Qalat dawuh sapa Ummi Maimunah, wada'tu lan nyiliaki ingsun li Rasulillah marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wuslan lan banyu kang den gawe siram. Faghtasila mongko siram sapa Kanjeng Nabi minal janabati saking dari janabah. Wa fil hadis sahih ban dalam hadis sahih an Ummi Maimunah dari Siti Maimunah radhiyallahu anha muka-muka Allah ridho. Qalat ajabu posera Ummi Maimunah wada'tu nyabe abdinah li Rasulillah maring Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaba wuslan deka aing ka angkui mandi fartasilah maka mandi aseram posera Gusti Kanjeng Nabi minal janabati dari junub. Jadi juga tadi tentang bagaimana kebiasaan orang perempuan melayani rumah-rumah suaminya, melayani suaminya, kebutuhan suaminya, terpotret dari hadis yang diriwayatkan Aisyah. Nah kali ini kebiasaan-kebiasaan baik, kebiasaan-kebiasaan khidmah dari seorang istri Rasulullah itu juga terpotret dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, namanya Ummi Maimunah. Mudah-mudahan Allah ridho kepadanya. Qalat Siti Maimunah berkata, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uslan. Saya senantiasa meletakkan air suci khusus untuk Rasulullah SAW. Faghtasala minal janabah. Setelah saya siapkan, maka air itu dipakai mandi oleh Rasulullah minal janabati dari adus, dari janabah. Walidzalika lan marang al hadisil mazkur ajma'a sepakat al ulama usopo ulama ala masyru'iyati khidmatil mar'ah ing ngatasi oleh lalakoni khidmati wong kang wedok li zaujiha marang wong kang lanang jamahiru nyatani akeh-akehi ahli ilmi ahli ilmu illa angin min man syaddah kang terpencil sapa ma. Durusu Umdatul Fiqhi kitab Durusu Umdatul Fiqhi li Syinqiti karya Imam Asy-Syinqiti Al-Hambali mazhab Al-Hambali al-Juz sadis juz 6 sahifah nomor 360. Nah, tidak hanya satu hadis tadi tetapi ada beberapa hadis. Walidzalika ben maring ka dinto hadis saya sebut ajma'a sepakat al ulama uposira ulama ala masyru'iyati khidmatil mar'ati atas syariat ki ngalatin orang bini li zaujiha maring laki mar'ah jamahiru ahli ilmi nyatana jumhur ahli ilmu para ulama illa angin man orang syadda seterpencil posiraman. Durusu Umdatul Fiqhi epontu dari kitab asmaipun Durus Umdatul Fiqhi Asy-Syinqiti seiyakit sarang Imam Syinqiti Al-Hambali madhab Imam Hambali al-Juz sadis juz 6 sahifah 360 sedikit. Artinya ada beberapa hadis yang mendukung terhadap kebiasaan-kebiasaan wanita untuk memberikan yang terbaik terhadap suaminya. Jadi kalau tadi sudah ada dua hadis yang saya kutip, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah
Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh istri yang lain yaitu Ummi Maimunah. Nah, kali ini juga diperkuat dengan suara ulama secara aklamasi bahwa pelayanan prima dari seorang istri kepada suaminya itu memang menjadi sebuah budaya Islam. Itu memang menjadi sebuah culture Islam. Itu menjadi sebuah habitnya hukum Islam bahwa orang perempuan itu senantiasa harus memberikan pelayanan prima terhadap suaminya. Dan ini adalah dikuatkan, statement ini dikuatkan oleh jamahiru ahli ilmi, suara mayoritas para ulama. Illa man syadda, kecuali ada sedikit suara-suara kecil, suara-suara sumbang dari para ulama yang lain yang tidak setuju terhadap jamahir al-ilmi. Nah, silahkan kita buka dalam kitab Durus Umdatul Fiqhi karya Imam Asy-Shinqiti Al-Hambali juz 6 halaman 360. Wa fil Mu'jamil Kabir, lan ing dalam kitab Al-Mu'jamil Kabir li Tabrani marang kitab Tabrani ani Maimunah saking riwayat Siti Maimunah qalat dawuh sapa Maimunah adnaitu nyiapake ingsun li Rasulillah marang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muslahu ing banyu sirami Kanjeng Nabi minal janabati saking junub. Fawasalah mungko siram sapa Kanjeng Nabi yadahu ing tangani Kanjeng Nabi marrotain ing dalem 2 kali au salasan utawa 3 kali. Al hadis ay iqra hadzal hadis. Wa fil Mu'jamil Kabir, ban ponika dalam kitab Al Mu'jamil Kabir lit Tabrani maring Imam Al-Tabrani juz 12 halaman 230. Riwayat epon an Maimunah dari Siti Maimunah. Qalat ada buposera Siti Maimunah adnaitu nyediaake ing abdinah li Rasulillah maring Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uslahu deka aing sasucina Gusti Kanjeng Nabi minal janabati dari mandi adus janabah. Fawasala maka adus aseram posera Gusti Kanjeng Nabi aseram yadahu deka astana Gusti Kanjeng Nabi marroitain dalam 2 kali au salasan au betul kali. Al hadis iqra ay hadza iqra al hadis. Jadi dalam kitab Al Mu'jamul Kabir, sebuah karya yang sangat fenomenal di kalangan para tabi'in, yaitu Imam Al-Tabrani juz 14 halaman 238 yang diriwayatkan oleh Siti Maimunah. Nah, riwayat itu qalat Maimunah, Siti Maimunah, salah satu min azwajin Nabi, salah satu dari istri-istri Rasulullah, memberikan pernyataan adnaitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya selalu menyiapkan air untuk mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandi minal janabati, dari mandi janabah. Fawasala yadahu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membasuh tangannya marrotain sebanyak 2 kali au salasan atau 3 kali. Al hadis bacalah hadis yang lengkap sebagai berikut. Jadi bahwa kebiasaan-kebiasaan
memberikan pelayanan prima itu memang termasuk urful muslimin. Maka jangan sampai para ibu-ibu, itu kan bukan kewajiban saya, itu kan kewajiban suami. Saya itu kan hanya melayani suami, semua kebutuhan saya itu adalah suami yang bertanggung jawab. Ya nyucinya, ya masaknya, semua kebutuhan keluarga itu adalah tanggung jawab suami. Saya kan hanya melayani di ranjang saja. Tidak begitu, wahai para perempuan. Di sini jelas hadisnya bahwa istri-istri Rasulullah itu memberikan pelayanan prima kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan pelayanan yang excellent kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan berarti Anda semua wahai para istri mentang-mentang sudah menjadi identitas istri semua bak ratu, semua harus dilayani, semua harus disiapkan, semua itu suami. Sementara mereka berkeyakinan, Anda berkeyakinan bahwa saya ini kan ratu di sini. Saya ini adalah hanya melayani suami saja. Semua kebutuhan itu yang wajib mengakomodasikan itu adalah suami saya, bukan saya. Saya hanya khusus untuk melayani dia. Mau tidak seperti itu. Karena urfus sholihin wa urful muslimin fi kulli zaman wa makan annal mar'ata tahtimu baita zawjiha. Fanzur ila ummahatil mu'minin. Bahwa habit, karakter, kebiasaan orang perempuan pada masa Rasulullah SAW senantiasa memberikan pelayanan, pemeliharaan rumah keluarga Rasulullah SAW. Silahkan cek, baca sejarahnya. An Ali radhiyallahu an, saking Ali radhiyallahu an, mugi-mugi Allah ridho kepadanya, anna Fatimah, sak temeni Siti Fatimah alaihissalam, mugi-mugi ing ngatasi Fatimah assalam utawi rahmat, atas iku temeka sapa Fatimah an-nabiyah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tashku halewatu sapa Fatimah ilahi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matul ma ing barang talqiyah kang tetemu apa ma fi yadiha ing dalem tangani Fatimah minar roha saking gilingan, wa balawaha lan tumeka sapa Fatimah ing Kanjeng Nabi annahu apa sak temeni kelakuan jaa iku tumeka sapa Fatimah ing Kanjeng Nabi rokikun apa kaula falam tusadifhu mungko ora tetemu sapa Fatimah ing Kanjeng Nabi fadzakarat mungko matur ngucap sapa Fatimah zalika ing mengkono matal qafiyatiha minar roha li Aisyah maring Siti Aisyah. Falamma ja'ah maka samangsani ja'at tumeka sapa Kanjeng Nabi akhbarat mungko paring khobar sapa Aisyah hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Ali bin Abi Thalib faja'ana mungko tumeka sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ing kita waqad akhadna lan teman-teman ngalap na ing ingsun mautuji ana ing tempate kita nakumu cek sapa kita faqala mongko ngucap sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ono to ora adulukuma nutuwaki ingsun kuma ing sira loro ala khairin ing ngatasi kebaikan mimma saking barang saal tuma kang minta
sapa sira loro idza tekalani akhadtum ngalap sira kabeh maltoji akuma ing tempat duduke sira loro au ituma utawa mapan sira loro sira syakuma ing tempat tidur sira loro fasabbaha mongko maca tasbih sira loro salasan kelawan telu wasalasi lan 30 wa ahmadah lan maca tahmid sapa sira loro salasan wasalasina 33 wa kabbara lan maca takbir sira arba'an wasalasina 34 fahuwa lan utawi fasabbaha salasan wasalasin wa ahmada salasan wasalasin wa kabbaro arba'an wasalasin khairun iku bagus lakum maring sira loro minal khatim saking pelayan an Ali radhiyallahu anhu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu muka Allah ridho anna Fatimah dan saoponika saungkuna Siti Fatimah alaiha si atas Fatimah assalamatu ning kasalamatan atat ponika rabu posera Fatimah an-nabiyya deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tashku hale ngadu posera Fatimah ilahi maring Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mad kepada talqose tetemu posera Fatimah fi yadiha dalam tanang Fatimah minar roha dari akilingan wabala bentam teka posir Fatimah wabala waban teka had ka Fatimah anahu pon apa saupun kelakuan jaa pon teka huda ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rokikun posir setong kabula falam tusadifu maka tak tapangki posir Fatimah huda ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada karat maka acerita posera Gusti Kanjeng posera Fatimah zalika deka bisa matal qafiyatiha minar roha li Aisyah tah maring rajinah Gusti Kanjeng Nabi sallallahu iki ka itu asmana Siti Aisyah falamma maka samangsana dia teka kota Rabu posera Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhbarat maka apa yang kabar hu deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisyah tu posera Siti Aisyah qolat maka ada bu posera Ali bin Abi Thalib faja'ana maka rabu posera Gusti Kanjeng Nabi nade ka abdi dalem waqat akhadna maka teman-teman opo-opo ngalak kita maldoji ana deka tempat duduk nunggu saja nakumu hale cumeneng mancing posera aktina faqala maka atu posera Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala adulukuma maukah ala enga adulukuma bekal apa yang beto tu sengkok kuma deka panjenengan kedua ala khairin atas setong kebagusan lima dari barang saal tuma seminta panjenengan kedua idza akhadtum takalana akhadtum ngalak panjenengan keprima bodi ana deka tempat tidur kalian berdua awa itu ma firashuma fasabbaha maka maca tasbih panjenengan kedua salasan wasalasin kala ben-benya telok wa ahmad ben maca tahmid panjenengan kedua salasan wasalisan telok wa kabbaro arba'an wasalisan ben maca takbir posera panjenengan kedua telok empat fahuwa maka tining fasabbaha salasan wasalasin ila akhirih khairun ponika lebih bagus laku mamaring kalian berdua min khadimin dari pembantu. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa ada sebuah cerita pada suatu waktu Fatimah Zahra itu datang kepada Rasulullah SAW ingin menceritakan kondisi tangannya yang agak melepuh karena penggilingan. Nah, cuman ketika Fatimah Zahra itu sampai ke kediamannya tiba-tiba
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipanggil oleh salah satu hamba. Falam tusadifu, sehingga Fatimah Zahra itu tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena tidak bertemu, fadzakarat dzalika li Aisyah, maka Fatimah Zahra itu tidak menceritakan kepada Rasulullah, menceritakan kepada ibundanya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Falamma jaa akhbarathu Aisyah. Nah, tatkala Rasulullah SAW sudah datang, maka cerita-cerita yang disampaikan oleh Fatimah Zahra kepada dirinya disampaikan kepada Rasulullah SAW. Qala, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, faja'ana, lalu tiba-tiba Rasulullah SAW itu mendatangi kami. Lalu sambil berdiri, kemudian menyampaikan sabdanya, ala adullukuma ala khairin, kau maukah kalian menerima petunjuk dariku tentang kebaikan-kebaikan, bima sa'altuma, sebagai jawaban pertanyaan kalian berdua, idza akhadtum madaji'ana au firasukuma, ketika kalian itu hendak masuk ke tempat tidur kalian, fasabbaha salasan wa salatin, bacalah tasbih 33, wa ahmada salasan wa salasin, dan bacalah tahmid sebanyak 33, wa kabbaro arba'an wa salasin, bacalah takbir 34. Fahuwa khairun, bacaan ini lebih baik untuk kalian berdua daripada memanggil pembantu, daripada memanggil pelayan. Jadi jangan mengeluh kalian wahai Fatimah, jangan ngerongso karena tanganmu itu menepuk karena menggiling makanan, jangan. Justru itu adalah lebih utama daripada memanggil pembantu. Makanya wahai para perempuan, sedikit-sedikit pasang pembantu, sedikit-sedikit bi ambilkan, sedikit-sedikit bi masakkan, sedikit-sedikit bi ambilkan minum, sedikit-sedikit bi ambilkan buku, sedikit-sedikit mang cucikan mobil. Tidak bagus itu. Sepanjang itu masih bisa dilakukan oleh kalian, lakukan, jangan minta bantuan kepada orang lain. Fatimah Zahra saja ketika mau menceritakan kondisi tangannya karena healing, kan ini melepuh tangannya, apa yang dinasihati Rasulullah? Jadi ketika kalian mau hendak beranjak ke tempat tidur, bacalah bacaan tasbih sebanyak 33, bacalah tahmid sebanyak 33, bacalah takbir 34. Itu lebih baik daripada memanggil atau memasang pelayan atau pembantu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.